Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya, baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini yang mulai masukinya jam pulang perkantoran nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Untuk arah dari Harmoni yang akan menuju ke arah Cawang, kendaraan pada sore hari ini nampak adanya antrian kendaraan namun hanya berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali normal agar para pengendara dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya via flyover pun juga dalam keadaan kondusif lancar pada sore hari ini. Yang perlu diantisipasi yaitu jalanan yang cukup licin pasca turun hujan yang berlangsung pada sore tadi. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun menuju ke arah Cawang nampak cukup ramai dan juga cenderung padat pada sore hari ini. Peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Cukup banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan ini agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di ruas tol Gate Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Bogor yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya di kedua arahnya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore ini. Namun tetap kami himbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap menjaga batas kecepatan serta menjaga jarak aman dan juga jika lelah dan juga mengantuk dapat beristirahat di rest area yang telah tersedia. Dan selanjutnya yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Yogyakarta yang akan menuju ke arah Purworejo dalam keadaan kondusif lancar, namun untuk arah sebaliknya dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah Yogyakarta nampak cukup ramai dan juga sesekali mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan cukup banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan maupun para pejalan kaki di sekitar kawasan tersebut. Ya baik pemirsa, patuhi marka jalan dan juga rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara serta waspada terhadap cuaca yang tidak menentu belakangan ini. Dan untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Pemirsa, dalam rangka mengimplementasikan konsep Green Policing, Taruna Akpol Yon 58 dan 59 melakukan penanaman ratusan bibit mangrove pada Senin 28 Juli 2025. Inisiatif ini adalah bagian dari pengalaman nilai Green Policing yang mendorong anggota Polri untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan sejak masih menjadi taruna. Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Ekowisata Angke Kapuk, Jakarta Utara. 10 taruna Akademi Kepolisian dan Ketua Senat Pasis Akpol melakukan aksi lingkungan dengan menanam ratusan bibit mangrove. Upaya untuk melestarikan lingkungan dan hijaukan bumi ini dipimpin langsung Kapolsek Metro Penjaringan, Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Agus Adiwijaya.
Dengan mengusung tema Taruna Bayangkara Hijaukan Negeri Bakti Nyata untuk Bumi Pertiwi, kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-79. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk mengaplikasikan green policing serta memperkuat pemahaman taruna tentang peran mangrove dalam menangkal abrasi dan menjaga kelestarian ekosistem pantai. Harapan dari kegiatan yang kami laksanakan ini adalah semoga kegiatan yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga kepada lingkungan sekitar, yaitu diharapkan dengan ditanamnya pohon mangrove yang kami tanam ini dapat mencegah abrasi yang terjadi di sekitaran sini. Pelajaran yang kami petik adalah sebagai seorang calon perwira polisi, kami bukan hanya mementingkan dengan keselamatan dan keamanan lingkungan, tapi kami juga diajarkan untuk mempedulikan tentang ke lingkungan sekitar, tentang kehijauan, reboisasi, dan lain-lain. Jadi tujuan kami menanam pohon mangrove ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga dapat menghijaukan kembali lingkungan sekitar. Kami melihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini di bumi pertiwi kita ini, yang dimana banyak sekali tantangan-tantangan, terutama di lingkungan, seperti abrasi pantai, yang mana apabila abrasi pantai ini tidak kita respon, tidak kita tanggulangi, maka akan berdampak luas bagi masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kami Taruna Akpol Angkatan 58 dan 59 berinisiatif untuk melakukan penanaman mangrove ini. Tidak lupa, dalam penanaman mangrove ini kami berkoordinasi kepada satuan polisi terkait di wilayah tersebut untuk membantu kami dalam penanaman mangrove itu sendiri. Dan juga kami dalam penanaman mangrove ini berharap agar penanaman mangrove ini dapat berdampak luas bagi masyarakat dan bangsa Indonesia ke depannya. Dalam sela-sela cuti kami ini, kami menyempatkan untuk menyalurkan peduli lingkungan kami dengan penanaman hutan mangrove ini. Jadi harapan kami di sini adalah agar berguna ke depannya untuk masyarakat dan untuk Indonesia sendiri. Terima kasih. Walau air di kawasan Taman Eko Wisata Angke Kapuk penuh lumpur sedalam 70 hingga 80 cm, namun kondisi tersebut tidak menurunkan antusiasme para taruna untuk melaksanakan penanaman bibit mangrove. Hal tersebut menandai komitmen dan bentuk kepedulian mereka terhadap upaya pelestarian lingkungan. Apa yang dilakukan oleh para taruna Akpol Yon 58 dan 59 ini menjadi contoh nyata keterlibatan aktif mereka dalam menjaga dan menghijaukan bumi. Melalui kegiatan ini menunjukkan bahwa institusi Polri tidak hanya menjalankan tugas untuk menjaga Kamtibmas, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem lingkungan di alam Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, kegiatan penanaman 100 bibit mangrove di Angke Kapuk, Jakarta Utara pada Senin 28 Juli 2025 yang diinisiasi Taruna Akpol Yon 58 dan 59 menuai apresiasi dari Ketua Pengelola Taman Ekowisata Mangrove. Pada Taruna Akpol dinilai peduli terhadap isu-isu lingkungan dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan serta penghijauan bumi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai pengelola, saya menanggapi bahwa ini menjadi apresiasi, sangat membanggakan ya. Anak adik-adik kita masih menempuh pendidikan, mereka sudah berkontribusi untuk menghijaukan ataupun memelihara bumi ini dengan menanam mangrove di hutan mangrove Angke Kapuk ini. Harapan kami adalah sinergi ini terus terjalin ya, terutama dengan isu-isu lingkungan, itu memerlukan perangkat hukum ataupun penegak hukum yang benar-benar ya, sehingga lingkungan yang kita ataupun bumi yang kita pijak ini akan kedepannya lebih bagus untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi salah satu giatnya adalah menanam mangrove ini sangat bermanfaat ya, karena mangrove ini tadi sudah disebutkan bahwa penyerapan atau penyimpanan karbonnya 4 sampai 5 kali lipat
Itu sangat bermanfaat terutama di kota-kota besar seperti Jakarta ini dengan polusi yang cukup tinggi, dengan kerusakan, mungkin di berita-berita sering lihat dengar ada abrasi, ada penurunan tanah di Jakarta, ada banjirop. Itu salah satu secara alami ya untuk bisa meredam musibah ataupun kerusakan tersebut bisa dengan cara menanam mangrove itu sendiri. Kepada Taruna Akpol saya apresiasi penghormatan setinggi-tingginya yang telah mempercayakan kepada tim kami untuk ditempatkan di sini sebagai salah satu proyek yang mereka untuk pelestarian lingkungan, terutama dengan menanam mangrove yang pada kesempatan ini sebagai mungkin di sela-sela cuti ya kesibukan mereka, dan untuk rangkaian acara memperingati Hari Bayangkara. Jadi semoga dengan penanaman ini bumi semakin baik dan anak cucu kita mendapatkan udara yang lebih baik, di lingkungan lebih baik, dan ke depannya mungkin saya mengharapkan sih ada kerjasama yang lebih real, lebih nyata terkait dengan lingkungan ini bersama kepolisian. Kemarin juga ada ketahanan pangan, kita menanam jagung dan ada penanaman kacang tanah. Itu sangat selama ini dengan kepolisian sangat baik, dan mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi dan ditingkatkan kualitas walaupun kuantitasnya. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.